Tiga bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Haji Lebar, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar Jumat malam. Sebanyak 9 unit mobil damkar dikerahkan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat. Agar tidak merembet ke bangunan lainnya, petugas damkar terus berusaha melokalisir kobaran api. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 1 jam. Petugas belum dapat memastikan penyebab kebakaran, namun diduga akibat terjadi korsleting listrik. Yang terbakar itu warung lontong, warung nasi, dan warmindo. Oke, dugaan sementaranya apa, Pak? Dan sementara belum dapat dipastikan. Kalau untuk korban, Pak? Untuk korban nihil. Kasus kebakaran kini tengah ditangani jajaran Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Konser musik band Phil Koplo yang berlangsung di sebuah kafe kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Aksi baku hantam antar pengunjung diduga akibat ulah kawanan pencopet yang beraksi di tengah konser hingga memancing kemarahan para pengunjung lain. Kericuhan antara pengunjung ini terjadi di sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah orang terlibat baku hantam di depan panggung saat konser musik dengan bintang tamu band Phil Koplo sedang berlangsung. Petugas keamanan kafe yang mencoba melerai bahkan kesulitan meredam keributan, mengingat para pengunjung terlibat keributan secara acak. Diduga kericuhan dipicu akibat kemarahan para pengunjung atas ulah kawanan pencopet telepon genggam yang beraksi di tengah konser. Para pengunjung yang merasa kehilangan ponsel geram dan langsung menyerang 3 terduga copet yang tengah diamankan petugas keamanan kafe. Namun mereka justru terlibat keributan dengan pihak keamanan kafe. Keributan baru berhenti setelah petugas kepolisian yang mendapat laporan tiba di lokasi kejadian. Diduga pelaku copet yang diamankan oleh manajer atau security di kafe tersebut. Untuk yang diamankan diduga copet tersebut itu ada 3 orang. Untuk pengunjung korban Sementara 3 terduga copet yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Kemayoran beserta barang bukti berupa belasan telepon genggam. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap saat beristirahat di sebuah kontrakan. Mereka mencuri sepeda motor untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kontrakan di Karang Tanjung, Pandeglang. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergap mereka yang sedang istirahat di rumah kontrakan. Mana? Cokot, udah ambil. Polisi meminta pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Oh, nah lihat ya. Yuk. Nah lihat nih. Yelain. lain. Hei. Pelaku menyembunyikan peralatan di samping rumah kontrakannya. Pelaku berinisial NL dan JL mengaku motor hasil curian dijual 5 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 2 pelaku beroperasi di wilayah Pandeglang dan merupakan residivis. Pada saat itu salah satu pelaku ini merupakan residivis yang pernah kita tangkap juga dengan hal yang sama pada beberapa waktu sebelum tindak pidana ini kami ungkap. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sepeda motor hasil curian dan kunci untuk membobol sepeda motor itu.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Seorang mama nekat mencuri 7 motor di 5 lokasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasil motor curian digadaikan untuk melunasi utang. Kamera CCTV merekam aksi seorang mama mencuri sepeda motor di halaman masjid di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tidak hanya satu lokasi, si emak ini juga beraksi di pasar dan area parkir. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap SS 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata telah beraksi di 5 TKP di wilayah Kecamatan Bancar, Kecamatan Jatirogo, dan Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pelaku menyasar sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dan dalam kondisi kunci masih menempel. Hasil curian kemudian digadaikan pada seorang penadah untuk membayar utang. Total 6 unit sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. Kita bisa mengamankan pelaku saudara Sulase di Desa Banjarjo. Barang bukti sementara ada 6 karena terlilit hutang. Kini polisi terus melakukan pengembangan dan mencari penadah sepeda motor curian. Sementara pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Anyus Pagi. Sebuah video amatir merekam kondisi diskotik Tiara Glodok Plaza pada Sabtu pada saat terbakar Rabu malam lalu. Sejumlah pekerja berusaha memadamkan api yang telah berkobar di ruangan hingga atap diskotik sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Di dalam disko udah besar. Video amatir ini memperlihatkan suasana kebakaran di lantai 8, tepatnya di diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat. Video ini terkirim di grup WhatsApp para pekerja Tiara yang berupaya memadamkan api sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Bunyi alarm kebakaran mengelilingi ruangan sementara sejumlah pekerja berupaya memadamkan api dengan hidran yang terpasang di dinding. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman tak berarti. Api menjalar ke seluruh bagian gedung termasuk dari langit-langit ruang diskotik. Hingga saat ini belum diketahui nasib para pekerja yang berada di dalam video. Polisi memeriksa 7 saksi dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari keterangan sementara, api diduga berasal dari ruang hall diskotik yang tidak terpakai di lantai 9. 7 saksi yang diperiksa diantaranya adalah satpam, teknisi, dan manajemen diskotik Tiara. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dari keterangan sementara para saksi, api mulai terlihat di lantai 9 yang merupakan ruang hall diskotik yang tidak terpakai. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium aroma asap dari belakang Videotron. Saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang di tempat. Dan pemirsa, seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Pagi ini ada rekan kami Hendri Aprila di lokasi kejadian, di lokasi pencarian korban maksud kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Hendri, bagaimana situasi terkini di sana? Galuh, selamat pagi. Kalau untuk situasi terkini, ini tepatnya di tempat terjadinya kebakaran. Kalau mengingat ini sudah memasuki hari keempat, karena mengingat kebakaran tersendiri terjadi pada 15 Januari 2024, tepatnya di hari Rabu. Kalau di hari keempat saat ini informasi sementara yang kami terima memang untuk
para korban atau informasi terkait dengan pencarian korban, memang totalnya mencapai 14 korban. Kemudian kalau untuk update terkini sudah tercatat mencapai 7 korban yang sudah dievakuasi, kemudian dibawa ke RS Polri untuk nantinya dilakukan identifikasi. Kemudian kalau kami dapat gambarkan, Galuh, ini di belakang kami memang tempat terjadinya kebakaran, kami awak media tidak bisa mendekat untuk pagi hari ini karena mengingat jam operasional, kemudian juga dengan izin dari pihak keamanan sendiri belum memberikan izin untuk awak media masuk di pagi hari, karena mengingat untuk para petugas dari damkar sendiri yang nantinya akan melakukan evakuasi lebih lanjut, ini akan dilaksanakan memang informasinya sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi hari. Kemudian kalau informasi terkait dengan proses pencarian ini masih akan terus dilaksanakan, mengingat informasi yang kami terima juga untuk proses pendinginan memang sudah dikatakan selesai, karena untuk proses pendinginan selesai tepatnya di hari kemarin, ini tepatnya di hari Jumat pada kemarin ini proses pendinginan memang sudah selesai. Kemudian kalau untuk saat ini memang situasinya masih sepi begitu, karena mengingat juga belum ada proses evakuasi pagi ini. Nantinya kami akan terus pantau, karena kalau untuk informasi terkini belum kita dapat perbaharui, karena mengingat proses evakuasi, kemudian juga petugas damkar dan juga situasi terkini masih sepi, belum ada tanda-tanda update terkini di tempat terjadinya kebakaran. Sementara Galuh, kami akan terus pantau terus. Informasi yang Anda dapatkan, berapa banyak korban yang sekiranya masih terjebak di dalam? Baik Galuh, kalau untuk informasi terkait dengan jumlah korban yang tadi kami sebutkan, memang yang mungkin masih berada di dalam dan akan terus dilakukan evakuasi, ini tandanya masih ada 7 korban lagi yang nantinya akan dilakukan evakuasi atau pencarian di tempat terjadinya kebakaran. Karena kalau informasi yang kami dapatkan ada sekitar 7 korban yang sudah dilakukan evakuasi kemudian dibawa ke RS Polri. Kalau informasi totalnya ini mencapai 14, tandanya memang 7 lagi yang masih akan terus dilakukan pencarian. Karena mengingat informasi terakhir yang kami terima tadi malam, memang pihak dari keluarga kemudian juga kerabat yang akan terus memantau begitu, mengingat 7 korban ini masih dalam proses pencarian. Galuh. Baik, Hendri, terima kasih melaporkan langsung dari kawasan Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak infoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah dibilang kan dari situ, namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 5 jenazah korban kebakaran Glodok. Selanjutnya, proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Dua jenazah yang terakhir ditemukan petugas damkar tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati menyebut proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar dan sulit untuk dikenali secara visual. Proses identifikasi melibatkan tim Inafis Polri hingga Puslap 4 Polri. Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inafis, Puslap 4, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Sementara itu, proses identifikasi diperkirakan membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ribuan guru honorer dan tenaga teknis Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah karena sudah mengabdi puluhan tahun. Sambil membawa spanduk dan poster, ribuan guru honorer, operator, dan tenaga teknis di Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Dengan tangis dan haru, mereka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak karena sudah puluhan tahun menjadi guru honorer dan tidak kunjung diangkat. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua, Pak. Dengan 12 tangan kami, Pak. Angkat kami segera, Pak, sekarang, Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini, Pak. Kami mohon kepada Bapak, kalau Bapak minta kepada kami untuk nilai yang tinggi, kami mungkin tidak bisa mengasih sama Bapak, Pak. Tapi dengan kerendahan hati Bapak, dengan keikhlasan Bapak, tolong angkat kami ini, Pak, yang tua-tua jadi pegawai P3K penuh waktu, Pak, sekarang, Pak. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah ditampung dan akan memperjuangkan nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Aceh Selatan merupakan perwakilan rakyat. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bekerja di depan gedung DPRK setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Seorang guru membentak dan menantang muridnya di dalam kelas dan viral di Lampung. Aksi guru bak preman jalanan tersebut rupanya hanya dipicu masalah bangku kelas yang kurang rapi. Bukan berarti saya mau ngejek kamu terus cie-cie juga. Kalian setara, kalian ini manusia. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi akibat bangku kelas yang kurang rapi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Ingin mendisiplinkan siswa.
Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer di sekolah tersebut telah mengundurkan diri dari sekolah dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SD di Sukoharjo mengalami gejala seperti keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Para siswa rawat jalan setelah diberi obat. Gejala keracunan seperti mual dan pusing dialami para siswa SD usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan ke sekolah. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat oleh tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Sementara Kepala Puskesmas Sukoharjo mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan ringan berjumlah 40 orang. Namun, para siswa hanya mengalami rawat jalan. Sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti di laboratorium kesehatan. Itu kelas berapa Bu yang kelas 2 sampai kelas 6? Total ada berapa Bu? Ada 40 siswa. Puskesmas Sukoharjo terus memantau kesehatan siswa hingga 3 hari ke depan sejak siswa mengalami keracunan. Para siswa juga telah diberi obat untuk mengatasi gejala keracunan. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dengan memperkuat standar operasional prosedur agar peristiwa keracunan di Sukoharjo tak terulang. Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Among Siwi dan SD Negeri Sin 2 di Timur Melati, Sleman pada Jumat siang. Kepala Komunikasi Kepresidenan tersebut melihat langsung kegiatan makan bergizi gratis bagi siswa. Pelaksanaan makan bergizi gratis terus membaik dibanding gelombang pertama. Pemerintah memperkuat SOP agar peristiwa keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Saat ini sampel makanan masih diperiksa untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan. Sementara 40 anak yang menjadi korban keracunan sudah ditangani dengan baik. Rasanya akan lebih diperketat atau seperti apa? Mungkin ada sampling dulu. Itu kan kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Jadi ya, itu kan hanya 40. Jadi dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik dan mereka sekarang sudah sembuh kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP akan diperketat. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 juta orang mendapat program makan bergizi gratis pada tahun ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral.
mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Selama 10 hari berjalan, Makan Bergizi Gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dias Triawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta pagar laut segera disegel dan dibongkar. Prabowo juga meminta aparat mengusut dalang di balik pemasangannya. Pagar laut ilegal juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya pun mencapai 30 km. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pagar laut disegel dan segera dibongkar. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Itu disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, diusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga akan investigasi misteri pagar laut ini. Lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Kita cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menyegel pagar bambu ini lantaran pagar bambu di Laut Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku pemasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran. Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengeksplor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karam berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Untuk mencari ataupun penghasilan itu susah. Ikan. Iya, apa aja, mau ikan, udang, rajungan itu apa aja di situ. Karena itu dampaknya susah. Di pagarnya sama dipatok terus sampai Karangantu. Malah nambah susah. Karena mata pencaharian di situ. Sejumlah pedagang pun terpaksa mendatangkan beberapa jenis ikan laut dari Muara Angke, Jakarta Utara untuk bisa melayani permintaan konsumen. Akibatnya, ikan seperti tongkol, tenggiri, kembung, sotong, cumi, hingga kerang hijau harganya meroket drastis. Setiap jenis ikan per kilonya naik 30 hingga 40 ribu rupiah.
harganya tinggi. Waduh, naik-naik lagi. Berapa kisaran harganya kenaikan? Kisarannya itu kenaikannya melonjaknya ya antara 40-30 kenaikan dari harga biasa. Dari harga biasa. Saat ini baik nelayan maupun pedagang berharap pemerintah di tingkat desa, provinsi hingga pusat bisa segera membongkar pagar tersebut lantaran dianggap mengganggu aktivitas nelayan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penggabungan suara pada Pilkada Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memasuki babak baru. Dugaan penggabungan suara yang dilakukan 3 paslon lainnya mengakibatkan jumlah perolehan suara paslon nomor 4 turun drastis, mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Paslon yang diusung Partai Perindo ini mengharapkan MK membatalkan keputusan KPU terkait Pilkada Jayawijaya tahun 2024. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jayawijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banua Martir Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan, termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jayawijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jayawijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman, iNews melaporkan. DPRD Salatiga, Jawa Tengah menetapkan pasangan Robi Hernawan, Nina Agustin sebagai wali kota dan wakil wali kota Salatiga terpilih periode 2024-2029. Penetapan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sebelumnya KPU Salatiga telah menetapkan pasangan Robi Nina sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2024-2029. Usai penetapan, DPRD akan mengirimkan berita acara ke Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk pelantikan rencananya digelar awal bulan Februari 2025. Pasangan Robi Hernawan, Nina Agustin menjadi wali kota dan wakil wali kota Salatiga terpilih dengan perolehan suara sebanyak 50.876 atau 45,77% dalam Pilkada tahun 2024. Melakukan pengusulan kepada Menteri Kepala Gubernur dengan melampirkan berita acara tadi dan juga lampiran risalah. Nanti berdasarkan itu akan ada SK Menteri tentang wali kota dan wakil wali kota, kemudian itu ada pelantikan, dan setelah itu ada paripurna DPRD berhubungan dengan visi misi, penyampaian visi misi. Ya tentunya untuk saya sebagai orang baru, non birokrasi, non politikus, saya perlu ya istilahnya tandem dulu, ya. Jadi handover untuk segala tugas dan supaya kedepannya setelah saya dipilih langsung. Pemirsa, BPOM dan Polri bekerja sama menindak para mafia obat. BPOM juga akan menjalani asesmen dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Sejumlah hal dibahas, diantaranya penindakan mafia pangan hingga obat-obatan dan skincare ilegal. Saya juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia yang tentunya kita tahu bahwa bagaimana kita bisa terus
menjaga dan menurunkan harga obat. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan masuk dalam daftar WHO Listed Authority atau WLA. Dalam waktu dekat, BPOM akan menjalani asesmen dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Mengakreditasi posisinya masuk kepada level tertinggi yang kita sebut dengan maturitas level 4. Yang dalam konteks sertifikatnya nanti yang akan kita dapatkan yang disebut dengan WHO List Authority atau WLA. Penelitian tadi obat-obatan asli Indonesia juga kami akan fokus di sana juga untuk mendukung program dari pemerintah. Standarisasi tertinggi WHO ini akan memperkuat reputasi Indonesia di bidang pengawasan makanan dan obat setingkat dengan negara maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembuang sampah liar di sejumlah titik di Sidoarjo, Jawa Timur kini makin marak hingga viral di media sosial. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kini telah memasang kamera pengawas dan tengah memburu aktor di balik pelaku kriminal lingkungan dengan pidana berat. Inilah detik-detik seorang pria tak dikenal membuang sampah secara liar di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sampah yang terbungkus karung dengan jumlah banyak tersebut diturunkan dari dalam mobil box dan dibuang di tepi jalan. Aksi tidak terpuji itu dilakukan secara sadar dan sengaja hingga viral di media sosial. Sebelumnya, seorang pengendara motor di Sidoarjo juga melakukan hal serupa dengan membuang sampah yang terbungkus 4 kantong plastik besar secara sembarangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK kini telah serius menangani laporan warga terkait perilaku pembuang sampah liar yang merugikan orang lain dan juga lingkungan. Kami sekarang memasang ada yang kita bisa informasikan ada 5 titik CCTV itu yang terpasang di titik-titik krusial. Nah, oleh karena itu masyarakat jangan coba-coba lagi, karena sekarang tumbuh spirit masyarakat mencintai kotanya yang menginformasikan bagi perilaku pembuang sampah liar. Ya, bahkan kami sendiri juga memasang beberapa titik CCTV yang di situ juga sudah tercapture perilaku masyarakat yang membuang sampah dengan cara tidak patuh. DLHK juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk memburu para pelaku kriminal lingkungan dengan ancaman pidana berat. Skema itu akan diterapkan dengan tegas jika upaya pembinaan dan edukasi kepatuhan yang diberikan tetap dilanggar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Platina Raya, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer bermuatan pupuk diduga tak kuat menanjak hingga menabrak 2 kendaraan di belakangnya. Video amatir merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah truk kontainer bermuatan pupuk tak kuat menanjak saat akan melintasi jembatan Sungai Deli hingga mundur dan menabrak minibus dan mobil box di belakangnya. Beruntung pengemudi sempat keluar dari minibus hingga selamat dan hanya mengalami syok. Untuk identitas maupun SIM keseluruhan pengendara sudah kita amankan. Jadi truk ini nggak kuat nanjak gitu, Komandan? Benar. Mungkin informasi dari driver untuk muatan pupuk 25 ton. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir truk dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa. Sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km, namun 2 jam berselang, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi dengan alat berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menggilas India pada laga Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025 dengan skor 6-0. Ya, kemenangan ini mengantarkan Indonesia lolos ke turnamen utama.
Indonesia menggilas India pada laga grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025 di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat sore. Indonesia membuka keunggulan mereka dengan gol dari Iki Rosita. Lalu Insya Fadia mengadakan skor Indonesia 7 menit berselang. Hanya selisih 1 menit, Fitri Rosdiana mencetak gol ketiga Indonesia. Novita Murni kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Garuda Pertiwi unggul 4 gol saat jeda. Pada babak kedua, Indonesia tambah gol lagi lewat Diah Tri Lestari. Pesta gol Indonesia ditutup Nisma Fransida dan membawa Indonesia menang 6-0 atas India. Hasil ini membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025 dengan 6 poin. Raihan ini cukup untuk membawa Indonesia lolos ke turnamen utama yang digelar di Cina pada 7 hingga 19 Mei mendatang. Ini akan menjadi penampilan kedua skuad Garuda Pertiwi di level Asia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2018 lalu. Pemirsa, pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel menyambangi Polda Metro Jaya usai dirinya dan kedua anaknya mengalami dugaan doxing dan pencemaran nama baik. Towel menyampaikan laporannya ke Polda Metro Jaya Jumat siang pukul 14.00 dan selesai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Towel melaporkan kepada polisi sejumlah akun media sosial terkait kasus dugaan penyebaran informasi pribadi atau doxing, pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial. Kedua anak Bung Towel juga menjadi sasaran. Towel sendiri menduga aksi ini ia alami setelah melontarkan kritik terhadap Shin Tae-yong yang saat itu masih menjadi pelatih timnas Indonesia. Disampaikan kapan itu ya, contohnya saya itu terjadi 17 Desember, doxing terhadap diri saya, nomor, alamat, data diri lah ya. Kalau putra-putri saya itu per 14 Januari kemarin. Per 14 Januari kemarin, putra-putri saya juga mengalami didoxing. Dan menurut saya ini sudah di luar koridor sepak bola lah ya. Saya pikir kan kita bicara tentang sepak bola, rasanya tidak normal, tidak wajar kalau harus menyerempet keluarga. Dalam hal ini terutama anak-anak saya gitu loh. Jadi saya perlu melakukan